Bisa kalian seperti itu? Tapi tidak mau bekerja. Maka disebutkan di dalam hadis, jalastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mal ibatni. Fa amma al ansar fa innahum yastagiluna fi mazari'ihim wa amma al muhajirun istaghaluna bil aswaq yusfikuna bil aswaq. Maknanya mereka sibuk berbisnis di pasar. Maka di sini tidak menjadi penghalang bagi Abi Hurairah hidup pas-pasan mulazamah dengan Nabi. Maka hanya sekedar 3 tahun ataupun 4 tahun dia menjadi imamnya muhaddits dari para sahabat, orang yang paling banyak riwayatnya dari para sahabat, yang periwayatannya 5.470 hadis. Maka inilah dari Abi Hurairah. Lalu mana wajah pendalilannya? Di dalam hadis yang keempat dari bab yang ketiga ini, tentu lafaz yang berhubungan dengan ini. Maka kita baca, An-nasu qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah qala hal tumaruna fil qamar lailatal badr laisa dunahu sahabun qalu la ya Rasulullah qala fa hal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun qalu la qala fa innakum tarawna kadzalik. Selesai. Ini wajah pendalilan dari lafaz yang di bab pertama. Lalu di bab yang kedua ini mana? Yuhsyarun nas yaumal qiyamah, akan dikumpulkan seluruh manusia di hari kiamat. Fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Faminhum man yatba'u syams wa minhum man yatba'ul qamar wa minhum man yatba'u at-tawagita. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa di saat manusia dikumpulkan akan diseru semua yang menyembah kepada selain Allah agar mengikuti. Maka di antara mereka ada yang mengikuti mentari dan rembulan dan mengikuti tawagid yang disembah kepada selain Allah. Wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha, dan yang tersisa semuanya tadi mengikuti tagut, maka yang tersisa hanya kaum muslimin dan orang munafik yang bersama kaum muslimin. Fayatihimullahu, maka di sini poin pendalilannya telah lewat, dan di sini pendalilan tentang bagaimana kaum muslimin melihat Allah. Fayatihimullahu fayaqul ana rabbukum fayaquluna hada makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idza jaa rabbuna arafnahu fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum fayaqulun anta rabbuna fayad'uhum. Maka di sini dicukupkan oleh penulis, cukup sampai di sini karena wajah pendalilan yang diinginkan telah lewat. Maka ini wajah pendalilan di hadis yang keempat. Qala Tabrani rahimahullah, kita masuk kepada hadis yang kelima yang beristidlal penulis dengannya kelompok al-Yahud wan Nasara dan kufar dan musyrikun, maka mereka tidak akan pernah melihat Allah. Maka setelah beristidlal dengan hadis-hadis yang muttafaqun alaih, maka beristidlallah penulis dengan hadis yang mulai berhubungan dengan ashabus sunan yang bisa jadi derajatnya di bawah derajat sahih, sehingga hadisnya bisa jadi sahih li ghairi, bukan li dzati. Maka hadis dari pendalilan permasalahan ini selain dari Al-Bukhari dan Muslim, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, dan At-Tabrani dia adalah Sulaiman ibnu Ahmad Abul Qasim Asy-Syami At-Tabrani. Maka Tabrani nisbah kepada Tabriyah Asy-Syam, dan di sini dia dalam keadaan Imamul Hafidh di zamannya.
dan dia hidup di tahun 260 setelah Imam Al-Bukhari. Masih bertemu dengan Imam Al-Bukhari namun hidup di zaman setelahnya. Meriwayatkan dari Ibrahim wahwa ibnu Ya'qub ibnu Ishaq, yang mana gurunya Ibrahim ibnu Ya'qub hidup di zaman Imam Al-Bukhari di Tabaqah yang ke-11. Dan Ibrahim di sini dalam keadaan di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari guru-gurunya akhbarana Abu Ja'far An-Nufaili, dan Abu Ja'far An-Nufaili hidup di zaman gurunya Imam Al-Bukhari. Maka di sini menjadi pendalilan Imam At-Tabrani di atas, di bawah dari Imam Al-Bukhari. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-10 dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dan dia di atas derajat thiqah Abu Ja'far An-Nufaili ini, imam. Kemudian meriwayatkan dari Abu Dahma. Maka Abu Dahma Al-Basri di sini dalam keadaan dhaif, dan inilah yang menyebabkan dhaifnya sanad ini. Kemudian meriwayatkan dari Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, imam, dan dia di tabaqah yang keempat, di tabaqah tabi'is shaghir, sejaman dengan Ibnu Syihab, Abul Mu'tamir, Sulaiman Ibnu Tarhan, Qatadah, dan yang lainnya. Dan meriwayatkan dari Umar Ibn Abdul Aziz. Maka Umar Ibn Abdul Aziz seorang muhaddis, dan dia Amirul Mukminin. Maka inilah kelebihan dari Umar Ibn Abdul Aziz, sehingga dia melaksanakan pemerintahan dari kekhalifahan Islam dengan penuh keadilan, dikarenakan dia berilmu. Dari Abi Burdah, dan Abi Burdah di sini anaknya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Burdah masyhur dengan kunyahnya, dan namanya ikhtilaf, ada yang mengatakan Al-Harith, ada yang mengatakan Amir. Maka dia anak dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dan dia hidup di tabaqah yang ketiga, tabaqah al-wusta dari tabi'in. Dan dia dalam keadaan thiqah. Dari Abi Musa meriwayatkan hadis ini, dan Abu Musa telah kita lewati di dalam bab yang sebelumnya. Lalu mana wajah pendalilan? Wajah pendalilannya disebutkan, idza kana yaumul qiyamah jama' Allah al-khalaiqa fi sa'idin wahid. Maka kelak di hari kiamat Allah bangkitkan seluruh manusia fi sa'idin wahid, dikumpulkan di mahsyar yang satu. Summa rafa'a li kulli qaumin alihatuhum. Maka akan dijadikan sesembahan-sembahan selain Allah diangkat. Alatikanu ya'buduna, yang dulu mereka sembah. Maka mereka yang menyembah Lat, Uzza, Manah, dan Hubal dari kelompok kufar Quraisy akan didatangkan. Yang menyembah Isa, yang menyembah salib, yang menyembah Uzair, yang menyembah dari peribadatan-peribadatan di daerah-daerah mereka masing-masing, seperti di Indonesia menyembah Nyi Roro Kidul misalnya, atau melaksanakan peribadatan hasil panen kepada Dewi Sri, sehingga mereka melaksanakan makan-makan di sawah, upacara-upacara di sawah untuk bersyukur kepada Dewi Sri misalnya, padahal Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Apa hubungannya dengan Dewi Sri, Dewi Hayalan? Maka di sini semua yang menyembah kepada selain Allah akan didatangkan dan diangkat. Summa rafa'a li kulli qaumin alihatuhum, akan diangkat semua yang disembah kepada selain Allah. Alatikanu ya'buduna, dan syahidnya mana? Fayuridunahumun nar, maknanya akan mengantarkan mereka ke api neraka. Jadi semua yang di mahsyar akan terpecah-pecah manusia setelah tadinya satu. Kemudian dikatakan oleh Allah, semua orang kafir musyrik
ikut kepada yang disembahnya, maka semuanya akan terpencar, maka mengikuti para tagut kepada api neraka. Lalu siapa yang tersisa? Wa yabqa al-muwahhidun. Yang tersisa hanya orang-orang yang tauhid, orang-orang muslim. Dan dikatakan al-muwahhidun ini yuqalu lahum ma tangtadirun fayaquluna nangtadiru rabbana kunna na'buduhu bil ghaib. Maka kami hanya menunggu Rabb kami Allah. Dan ini dan lafaz seterusnya bukan menjadi wajah pendalilan bagi kita. Yang menjadi wajah pendalilan bagi kita adalah kelak di hari kiamat semua yang disembah selain Allah akan didatangkan, ditinggikan dan diikuti. Kemudian diikuti kemana? Diikuti kepada api neraka. Fayuriduna humun nar. Justru mereka yang mengajak kepada api neraka. Sehingga yang disembah kepada selain Allah di hari kiamat bukan akan menjadi baik, bukan akan menjadi penolong bagi mereka. Justru Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan jin-jin syaitan yang dulu disembah, justru mereka akan membawa kecelakaan dengan masuk api neraka berbondong-bondong dengan pengikutnya. Maka jangan dipikir justru syaitan yang disembah oleh para pemujanya justru mereka akan menyelamatkan mereka di hari kiamat. Tidak, bahkan mereka akan membawa kepada api neraka. Justru yang disembah selain Allah akan menyengsarakannya. Maka yang tersisa hanya orang-orang muwahhid, dan perlu diperhatikan siapa muslimin muwahhid di sini? Mereka orang yang sholat. Maka awas, jangan bangga dan senang dengan Islam yang KTP saja. Karena sholat adalah syarat dari seseorang menjadi muslim. Maka seorang yang mempunyai KTP Islam dari kecil, umurnya sekarang 40 tahun, 50 tahun, tidak pernah sholat, di situ di dalam Islam telah keluar dari Islam. Pertama, di dalam hadis Muslim dari Jabir, fa'inal ahad bainal Islam wal kufur wasyirk as-salah, bahwa sungguhnya yang menjadikan seseorang itu penjeda dari orang kafir musyrik adalah salat. Maka bagaimana jadi seorang muslim mengaku aku muslim, nanti kelak di hari kiamat aku akan mengikuti Allah, tidak mengikuti seperti orang-orang kafir. Taib, kamu muslim tetapi kamu tidak salat. Padahal hadis tadi menyebutkan penjeda antara muslim, kafir dan musyrik adalah salat. Dan Tariq Ibnu Asyim, seorang tabi'i anaknya sahabat, mengatakan makanu as-sahabah yukafiruna a'malan yukafirunaha illa tarikun lis-shalah. Bahwa dulu para sahabat mengatakan tidak ada amalan yang menyebabkan kekufuran jika ditinggalkan kecuali salat. Maka salat jika ditinggalkan akan kafir. Maka jangan bangga dengan hanya sekedar Islam KTP. Yang penting saya muslim, bapak saya, ibu saya muslim, kemudian tidak pernah sholat, tidak tahu yang namanya sholat. Maka awas, jangan tertipu dengan ini. Karena di sisi Allah kafir, keluar dari Islam. Dengan hadis yang tadi, di hadis Jabir dari Muslim. Dan yang kedua disebutkan di hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, bahwa rukun Islam yang 5 diantaranya syahadat, kemudian iqamis shalah. Bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun atas 5, dan diantaranya adalah melaksanakan sholat. Maka seorang yang tidak melaksanakan sholat runtuh rukun Islamnya. Maka please, kami memohon kepada seluruh kaum muslimin, jangan tertipu dengan dunia. Apa sih faedahnya mendapatkan pekerjaan meskipun misalnya satu hari dapat 1 miliar, satu hari mendapat 100 juta sajalah. Banyak ya, 100 juta. Dapat 100 juta saja. Kemudian dia sengaja tidak sholat, bangga dengan apa yang ada padanya. Satu hari 100 juta. Jadi apa? The time is money. Very busy. Maaf, aku sedang sibuk. Sehari dapat 100 juta. Sampai sibuknya nggak bisa sholat. Maka bagi mereka yang tendernya satu hari 100 juta, 1 miliar, maka kita katakan tidak sholat kenapa? Sibuk.
1 detik pun tidak bisa, tidak. Bagaimana dengan hanya sekedar kerja sehari dapat 100, sehari dapat 150, sehari dapat 200, kemudian sampai meninggalkan salat dan masuk kepada kekufuran dan masuk kepada kekekalan di api neraka, maka please jangan tertipu dengan dunia yang fana. Jika kalian tertipu dengan dunia yang fana, apa faedah mendapatkan uang 100, 100 ribu, 200, kemudian harus menjual agamanya? Maka di sini kita menginginkan semua dari kita melaksanakan salat, karena salat itu adalah tiang dari agama, dan mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.